Pengadilan Agama Tabanan merupakan satu dari 9 pengadilan agama di wilayah Bali dan satu dari 17 pengadilan agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang mewilayahi 10 kecamatan, 113 desa, 729 banjar adat, dan 333 desa adat. Dahulu gedung Pengadilan Agama Tabanan berdiri di atas tanah seluas 600 meter persegi yang terletak di Jalan Rama, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Berdasarkan surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 95 tanggal 28 Oktober 1982 dan diresmikan penggunaannya pada tanggal 16 Oktober 1985. Saat ini gedung Pengadilan Agama Tabanan berdiri kokoh di atas tanah seluas 2.480 meter persegi terletak di Jalan Pulau Batam nomor 12B Tabanan. Gedung yang dibangun pada tahun 2009 dan diresmikan penggunaannya pada tanggal 25 Maret 2010 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dr. Harifin Tumpah SH.MH ini. Sampai sekarang masih terlihat megah dan menjadi kebanggaan warga Pengadilan Agama Tabanan. Seiring dengan meningkatnya populasi Muslim di wilayah Bali, khususnya Kabupaten Tabanan, jumlah perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Tabanan dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Tabanan dari waktu ke waktu terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, memastikan semua lapisan masyarakat mendapatkan kemudahan dan hak yang sama dalam mengakses keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat dukungan semua pihak, video profil dan prosedur berperkara di Pengadilan Agama Tabanan ini dapat diselesaikan dengan baik. Program ini dibuat guna mengenalkan masyarakat tentang sejarah singkat berdirinya Pengadilan Agama Tabanan, sekaligus memberikan pemahaman kepada para pencari keadilan tentang bagaimana tata cara dan prosedur berperkara di Pengadilan Agama Tabanan. Melalui tayangan ini, Pengadilan Agama Tabanan berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pelayanan kepada para pencari keadilan dan memastikan semua lapisan masyarakat mendapatkan kemudahan dan hak yang sama dalam mengakses keadilan. Demikian, semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meja informasi dan pengaduan. Masyarakat atau calon pihak yang berperkara datang ke meja informasi untuk mendapatkan informasi yang tepat, baik yang terkait dengan proses berperkara maupun informasi lain yang diinginkan. Masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan ke meja pengaduan Pengadilan Agama Tabanan, baik yang disampaikan secara langsung oleh pelapor, melalui pos atau menggunakan media lainnya. Masyarakat atau calon pihak yang berperkara mengisi form permohonan informasi agar petugas informasi dapat memahami informasi apa yang dibutuhkan. Setelah itu, petugas informasi akan memberikan penjelasan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Apabila masyarakat atau calon pihak yang berperkara telah membawa persyaratan yang dibutuhkan seperti surat gugatan atau permohonan, maka petugas akan mengarahkannya ke meja pendaftaran di meja 1. Jika belum, petugas akan memberikan contoh gugatan atau permohonan sesuai dengan perkara yang dimaksud agar pihak yang berperkara dapat mempersiapkannya. Bagi masyarakat atau pihak berperkara yang buta huruf, surat gugatan atau permohonan dibuatkan oleh hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tabanan. Meja 1. Pihak yang berperkara datang ke bagian pendaftaran di meja 1 dengan membawa surat gugatan atau permohonan dan persyaratan lainnya sesuai yang diinformasikan oleh petugas informasi.
Petugas meja 1 akan memeriksa kembali kelengkapan berkas yang dibawa oleh pihak yang berperkara. Jika persyaratan lengkap, petugas meja 1 akan menaksir panjar biaya perkara yang harus dibayarkan, mengembalikan seluruh persyaratan, dan meminta pihak yang berperkara menggandakan gugatan atau permohonan sebanyak 5 rangkap atau sejumlah pihak yang berperkara, serta memberikan surat kuasa untuk membayar atau sekum dan slip setoran bank untuk diteruskan kepada kasir. Pihak yang berperkara selanjutnya melakukan pembayaran panjar biaya perkara ke BRI Cabang Tabanan, selanjutnya diserahkan kembali kepada kasir. Bagi masyarakat yang tidak mampu, dapat mengajukan permohonan perkara secara cuma-cuma atau prodeo dengan menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa, kelurahan, banjar, atau surat keterangan sosial lainnya seperti kartu keluarga miskin atau KKM, kartu jaminan kesehatan atau Jamkesmas, kartu program keluarga harapan atau PKH, atau kartu bantuan langsung tunai yaitu BLT. Kasir. Pihak yang berperkara datang ke kasir dengan membahas slip lunas setoran bank. Petugas kasir akan mengambil slip setoran bank tersebut, selanjutnya memberikan nomor perkara dan membubuhkan tanda tangan serta cap lunas pada skum. Kasir menerima bukti setoran bank dan membubuhkannya dalam jurnal keuangan perkara. Berikutnya, kasir menyerahkan 1 rangkap gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor kepada pihak yang berperkara untuk didaftar ke meja 2. Meja 2. Petugas meja 2 mencatat perkara tersebut dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP dan Register Buku Induk Gugatan atau Permohonan sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada sekum. Petugas meja 2 mempersilahkan pihak yang berperkara untuk menunggu panggilan sidang pertama. Ruang tunggu. Setelah menerima surat panggilan dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Tabanan, para pihak yang berperkara datang ke Pengadilan Agama Tabanan pada hari dan tanggal yang telah ditentukan untuk menghadiri sidang pertama. Mereka diwajibkan untuk mengisi daftar hadir di bagian security dan mengambil daftar urut antrian sidang. Pihak berperkara menunggu di ruang tunggu sampai ada panggilan untuk memasuki ruang sidang. Sidang di Pengadilan Agama Tabanan dilaksanakan setiap hari Senin sampai Kamis, dimulai dari pukul 9 WITA sampai selesai. Sidang Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada hari ini, Senin tanggal 2 Agustus 2016, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang pertama. Para pihak berperkara memasuki ruang sidang. Jika perkara tersebut adalah perkara perceraian, maka majelis hakim memberikan nasihat agar kedua belah pihak mengurungkan niatnya untuk bercerai. Majelis hakim juga memberikan penjelasan mengenai pengertian dan manfaat mediasi, kewajiban para pihak untuk menghadiri mediasi, serta penjelasan lain sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator. Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan. Sidang putusan. Sidang putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai akhir dari proses persidangan. Setelah pembacaan putusan selesai, majelis hakim memerintahkan pihak yang berperkara menuju kasir guna mengecek sisa panjar biaya perkara. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp241.000. Pengambilan akte cerai dan salinan putusan. Dalam proses pengambilan akte cerai atau salinan putusan atau penetapan, pihak berperkara datang sendiri dengan menunjukkan KTP, SIM, atau bukti identitas diri lainnya
kepada petugas atau dapat juga diwakilkan kepada pihak lain dengan syarat membawa surat kuasa dari yang bersangkutan.